Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 14 mempersembahkan kampanye anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jenis-jenis korupsi itu ada beberapa. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, perbuatan pemerasan. Keempat, gratifikasi. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, menghalangi penyelidikan dan penyidikan, tidak mau memberikan keterangan tentang kekayaan dan memberikan kesaksian palsu. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan baru ini diharapkan memberi efek jera bagi koruptor. Adapun pedoman pemidanaan tipikor berdasarkan dari yang pertama kategori kerugian keuangan negara, yang kedua tingkat kesalahan dampak dan keuntungan, yang ketiga rentang penjatuhan pidana, yang keempat keadaan yang memberatkan atau meringankan, yang kelima penjatuhan pidana, dan yang keenam ketentuan lain terkait penjatuhan pidana. Untuk hukuman bagi para koruptor itu tergantung kepada kategori kerugian keuangan negara. Untuk yang paling ringan, bisa dikenakan penjara selama 2 tahun atau denda 100 juta. Dan untuk yang paling berat, bisa dikenakan kurungan penjara selama 20 tahun atau seumur hidup atau denda 1 miliar. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau disingkat dengan Stranas PK merupakan program yang dimandatkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan telah melahirkan surat keputusan bersama SKB 5 Menteri yang ditandatangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Bappenas atau BPN pada tanggal 16 Desember 2020. Stranas PK telah merumuskan Aksi Nasional Strategi Pencegahan Korupsi untuk tahun 2021-2022 yang berisi 12 aksi pencegahan korupsi yang tetap berfokus pada 3 fokus utama, yaitu 1. Perizinan dan tata negara, 2. Keuangan negara, dan 3. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh lebih dari 50 kementerian atau lembaga dan lebih dari 20 pemerintah daerah. 12 aksi pencegahan korupsi tersebut antara lain pada fokus perizinan dan tata niaga. 1. Percepatan implementasi kebijakan suatu peta. 2. Perbaikan tata kelola impor atau ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan, strategis, dan kesehatan. 3. Pemanfaatan data beneficial ownership atau BO. Fokus kedua, keuangan negara. 1. Peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dan cukai. 2. Implementasi e-katalog dan e-payment. 3. Pemanfaatan data kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. 4. Integrasi perencanaan penganggaran berbasis elektronik. Fokus ketiga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. 1. Percepatan implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. 2. Penguatan tata laksana di kawasan pelabuhan. 3. Penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pembangunan. 4. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana. 5. Penguatan integritas aparat penegak hukum. Kita perlu menyadari akan dampak dari korupsi, diantaranya runtuhnya akhlak moral, integritas, dan religiulitas bangsa. Yang kedua, adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Yang ketiga, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Yang keempat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Dan yang kelima, menurunkan indeks human capital. Pentingnya nilai-nilai dasar anti korupsi bagi ASN. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. Dan yang terakhir adalah adil. Implementasi nilai dasar anti korupsi bagi ASN dalam kehidupan sehari-hari.
1. Memperbanyak teman yang berperilaku positif. 2. Membentuk keimanan dalam diri. 3. Membangun sistem integritas dalam kepemimpinan, sistem organisasi dan pengendalian. 4. Menanamkan sikap anti korupsi, disiplin, jujur dalam perkataan dan perbuatan serta bertanggung jawab. Dan yang kelima, memiliki visi dan misi yang baik. Anti korupsi bukan hanya narasi, tapi kita butuh aksi. Kita ASN, kita anti korupsi.